Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ahmad Palevi. Nama saya Muhammad Pino Madis Andika. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembebasan Irian Barat, yaitu Operasi Trikora. Selamat menyaksikan. Operasi Trikora adalah operasi militer yang dilaksanakan oleh Indonesia pada tahun 1962 untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Operasi ini merupakan pelaksanaan dari Tri Komando Rakyat atau yang disingkat Trikora yang diumumkan oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Isi Trikora ada 3. Yang pertama, untuk menggagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, untuk mengibarkan sang merah putih di Irian Barat. Yang ketiga, bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia. Poin selanjutnya adalah latar belakang. Jadi, operasi Trikora terjadi karena ketegangan antara Indonesia dan Belanda terkait status Irian Barat. Setelah konferensi Meja Bundar KMB tahun 1949, Belanda tidak menyerahkan Irian Barat ke Indonesia, meskipun wilayah itu dianggap bagian dari kedaulatan bekas Hindia Belanda. Upaya Indonesia dalam diplomasi selama lebih dari 1 dekade gagal. Sementara Belanda memperkuat militernya dengan merencanakan pembentukan negara boneka Papua. Merespon hal ini, Presiden Soekarno mengeluarkan Trikora, Tri Komando Rakyat, pada 19 Desember 1961 untuk merebut kembali Irian Barat melalui kekuatan militer. Poin selanjutnya adalah tahapan dari proses atau tahapan operasi Trikora ini. Operasi Trikora ini dibagi menjadi 3 tahapan fase utama yang dilaksanakan oleh Komando Mandala di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto. Tahap yang pertama ini disebut fase persiapan yang dimulai pada awal Januari 1962. Tahap ini fokus pada pembentukan Komando Mandala. Komando ini bertugas untuk merancang strategi operasi untuk merebut Irian Barat. Indonesia memobilisasi kekuatan militer, termasuk pasukan angkatan darat, laut, dan udara untuk mendukung pelaksanaan operasi. Selanjutnya, tahap kedua. Tahap kedua ini dinamakan fase infiltrasi pada Januari sampai Maret 1962. Pasukan Indonesia mulai menyusup ke wilayah Irian Barat. Tujuannya adalah mendirikan basis perjuangan di daerah strategis, serta menciptakan tekanan terhadap Belanda. Operasi penyusupan dilakukan melalui 2 cara, yaitu yang pertama, penerjunan udara. Jadi pasukan diterjunkan di wilayah pedalaman seperti Sorong dan Kalimana. Terus cara yang kedua itu tuh infiltrasi laut. Jadi pasukan menyusup melalui kapal perang untuk mendukung gerakan darat. Tahap ketiga atau tahap yang terakhir ini dinamakan fase eksploitasi. Dilakukan pada bulan Mei 1962. Pada tahap ini direncanakan serangan besar-besaran untuk merebut wilayah-wilayah penting seperti Belak, Jayapura, dan Merauke. Namun, serangan besar tidak dilaksanakan karena situasi diplomatik yang pada saat itu sedang berkembang, terutama dari Amerika Serikat, memaksa Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan konflik melalui jalur perundingan. Setelah ketegangan antara militer Belanda dan Indonesia, pada akhirnya Operasi Trikora diakhiri melalui perjanjian diplomasi. Operasi Trikora yang dimulai pada tahun 1962 ini menarik perhatian dunia internasional, yang dimana salah satunya adalah Amerika Serikat yang kala itu khawatir akan eskalasi perang di kawasan Asia Pasifik, pada akhirnya turun tangan sebagai penengah, yang dimana hasil dari negosiasi antara Indonesia dan Belanda menghasilkan perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Melalui perjanjian ini, Belanda setuju menyerahkan wilayah Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau yang disingkat UNTEA pada 1 Oktober 1962.
Setelah periode transisi, UNTEA menyerahkan administrasi Irian Barat kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Penyelesaian ini ditindaklanjuti dengan penentuan pendapat rakyat atau yang disingkat PPRA pada 1962, di mana rakyat Papua menyatakan bergabung dengan Indonesia. Begitulah penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih.